Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ma'ruf selaku dosen pengawas lapangan saya. Di sini saya Rafael Permana dengan NIM 2044489 dengan prodi Logistik Lautan ingin mempresentasikan hasil laporan magang saya di PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari. Sebelumnya saya mau mention dulu kalau misalnya laporan ini saya buat itu berdasarkan tentang apa yang saya lakukan sehari-harinya di sana, apa yang saya kerjakan di sana dan apa yang terjadi di sana. Sebelum itu pada saat magang saya itu ditempatkan di Galangan 1 yang berada di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya pada kegiatan magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran praktis yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja. Melalui praktik kerja lapangan, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari, khususnya bagi saya yang mahasiswa logistik lautan. Melalui program ini juga, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi teknis, analitis, serta pemahaman terhadap proses logistik maritim yang kompleks. Untuk slide selanjutnya itu ada tujuan magang. Tujuan magang sendiri itu ada 3. Yang pertama itu mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang sudah saya peroleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan teknis manajerial dalam bidang logistik seperti pencatatan barang masuk dan keluar dan pengelolaan dokumen pengadaan barang serta penyimpanan barang ke gudang. Yang ketiga itu ada meningkatkan sikap profesionalisme, kedisiplinan, dan kemampuan dalam berkomunikasi di lingkungan kerja yang teratur. Yang slide selanjutnya itu ada manfaat magang. Manfaat magang sendiri itu ada 1, menambahkan pengalaman nyata di bidang logistik maritim. Yang kedua itu ada pemahaman tantangan dan dinamika kerja di industri perkapalan. Yang ketiga itu ada melatih adaptasi dan kerjasama dalam lingkungan profesional. Untuk ruang lingkup perusahaan, PT Dok dan Perkapalan Koja ini merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor industri galangan kapal. Sebenarnya ruang lingkup perusahaan ini mencakup beberapa hal, berbagai kegiatan dalam industri maritim. Ruang lingkup kegiatan perusahaan itu meliputi yang pertama itu ada pembangunan kapal baru atau shipbuilding, pembangunan berbagai jenis kapal laut dengan kapasitas hingga 17.500 dwelling time sesuai dengan kebutuhan industri perkapalan nasional dan regional. Lalu ada ship repair. Ship repair dan docking adalah salah satu kegiatan melakukan docking, overhaul, dan perawatan kapal dengan kapasitas hingga 30.000 dwelling time, mencakup kapal niaga, kapal negara, atau kapal khusus. Untuk pembangunan kapal sih sebenarnya di PT Dok dan Perkapalan Koja ini pada saat saya magang sana tuh mereka sedang melakukan pembangunan kapal untuk kapal LCT 1.500 dwelling time, dan PT Dok dan Perkapalan Koja ini juga pada saat itu pernah melakukan pembangunan kapal untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang GT-nya saya tidak tahu berapa. Lalu ada fabrikasi struktur baja dan sarana lepas pantai. Lalu ada manajemen logistik internal dan pengadaan material kapal. Untuk kegiatan yang saya lakukan selama saya magang di sana itu saya dilibatkan dalam 3 kegiatan. Itu yang pertama ada terlibat dalam proses pengadaan barang seperti RFQ dan berita acara. RFQ itu adalah request for quotation yang merupakan permintaan resmi dari perusahaan kepada pemasok atau vendor untuk memberikan penawaran harga dengan produk atau layanan tertentu, terkait produk atau layanan tertentu yang
mereka tawarkan. Yang kedua itu melakukan arsip dokumen pengadaan. Yang ketiga ada koordinasi lintas divisi untuk pelancaran proyek. Pada saat saya magang di sana, saya selalu berkoordinasi dengan divisi akuntansi dan pergudangan, karena kan saya di sana selalu mencatat bagian invoice dan nomor SP untuk diserahkan nantinya ke bagian akuntansi, dan eh, ke pergudangan sendiri saya melakukan cross check atau pengecekan terkait barang yang sampai atau barang yang keluar. Biasanya untuk di PT Dok dan Perkapalan Koja ini, untuk barang yang sudah sampai biasanya nanti dia langsung digunakan untuk proyek pada kapal-kapal yang sudah ada di area docking. Yang ketiga itu ada koordinasi eh, next slide. Untuk kaitan magang dan perkuliahan, tentunya yang pertama itu menerapkan teori manajemen logistik, pergudangan, dan rantai pasok, yang dimana kan saya selama saya menjalani proses kuliah ada yang namanya pergudangan. Manajemen yang gudang yang baik adalah bagaimana barang ketika masuk sebisa mungkin, secepat mungkin barang itu harus keluar, karena barang kalau terlalu lama di gudang juga tidak ada nilainya, dan nilainya itu akan turun. Nah, case yang saya temukan pada saat saya magang di PT Dahulu Perkapalan, ketika barang itu masuk tidak lebih dari 2 atau 3 hari barang itu langsung keluar dan langsung digunakan untuk proses perbaikan atau pembangunan pada kapal. Yang kedua itu ada pengalaman pengalaman mendukung pembelajaran praktis. Yang ketiga itu ada relevansi langsung dengan mata kuliah logistik kelautan. Untuk tantangan magangnya sendiri itu ada banyak sebenarnya. Saya mencakup 3 hal saja. Yang pertama itu ada adaptasi budaya kerja dan ritme industri. Yang kedua itu ada memahami prosedur regulasi pengadaan barang. Yang ketiga itu ada ketelitian administrasi dan komunikasi kerja tim. Jadi kalau misalnya di PT Dok dan Perkapalan Koja sendiri itu, sebelum barang itu diadakan ke pengadaan itu, mereka tuh tidak langsung gitu. Misalnya ada kapal yang datang, mereka tuh nggak langsung kayak misalnya, oh barang ini tuh berarti si kapal itu butuh barang ini tidak. Jadi sebelum itu mereka tuh melakukan rapat dulu, koordinasi gitu, apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya barang itu ternyata sebagian ada yang masih ada di gudang dan masih ada di gudang lah istilah gitu, mereka tuh nggak akan beli lagi. Jadi kayak mereka hanya melakukan berbagai pembelian yang mencukupi saja. Jadi pada intinya tuh sebenarnya mereka tuh melakukan rapat atau briefing dulu terkait apa saja yang diperlukan dalam melakukan proyek ini. Terus untuk slide selanjutnya itu ada perubahan mindset. Logistik adalah sistem kompleks, bukan sekadar teori. Yang kedua ada disiplin, akurasi, efisien, itu sangat penting. Yang ketiga langsung melihat dampak keputusan logistik pada proyek. Jadi pada saat saya melakukan magang di sana, keputusan-keputusan yang diambil untuk kelancaran proyek itu, yang pertama ketika supplier delay atau lambat dalam melakukan pengiriman barang, itu biasanya kalau misalnya si supplier itu belum menjalani kontrak dengan PT dan Perkapalan Koja ini, jadi mereka akan mengganti supplier yang jauh bisa mengadakan barang itu jauh lebih cepat. Terus juga disiplin dan akurasi, efisien itu penting banget, karena kita kan setiap perusahaan kan memiliki aturan yang sendiri gitu. Terus juga kalau misalnya kita tidak disiplin kan kayak aneh aja gitu. Untuk slide selanjutnya itu ada
hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu ada metode metode yang pertama itu ada penguasaan hard skill dan soft skill. Metode yang kedua itu ada etika profesional dan kemampuan adaptasi. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi logistik. Untuk slide yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, yang pertama itu magang memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi teknis kesiapan kerja. Yang ketiga, menumbuhkan pemahaman terhadap logistik industri maritim. Untuk selanjutnya itu ada galeri penelitian. Untuk foto yang pertama, yang bagian aset dan logistik ini adalah tempat gudang. Jadi penyimpanan barang-barang yang material yang dibutuhkan seperti elbow, plat siku atau plat kapal yang lainnya. Lalu di sini ada dokumen. Ini adalah dokumen invoice yang harus dicatat, nomor yang dicatat ke dalam buku akuntansi yang nanti kita serahkan ke bagian akuntansi. Lalu yang di bawahnya ini adalah foto dari gudang PT Dok dan Perkapalan Koja sendiri. Yang satu lagi ini adalah salah satu proyek pembangunan baru yang dimana ini adalah pembangunan kapal SCT 1300 ini pada saat ini proses pemasangan plat siku pada panel atau bisa disebut knalpot kapal lah gitu. Jadi plat siku ini digunakan untuk menguatkan bagian-bagian pada kapal yang dibutuhkan sebagai penguat lah misalnya itu. Yang terakhir ini ada pemeliharaan pada kapal KMP Lambelu, kapal Pelni. Pada saat proses ini kapal Pelni itu mengalami proses docking selama 3 bulan atau sampai 6 bulan kalau saya tidak lupa. Pada saat proses ini kapal Pelni melakukan proses pengecatan ulang dan pembersihan pada bagian-bagian draft luar kapal dari hewan-hewan parasit seperti tritip dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dari saya, tolong dimaafkan. Sekali lagi terima kasih kepada dosen pembina lapangan saya Bapak Maruf STMSC. Nun wal qalami wa ma yasturun wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.